Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini apa materinya? Ada yang tahu? Prinsip ya? Oh, Prinsip. Minggu lalu kan udah ya, sekarang berlanjut tentang prinsip gitu ya. Dari teman-teman sekarang ada yang tahu nggak tentang berbicara tentang prinsip-prinsip dari Bank Syariah ada apa aja? Prinsip kemitraan Pak awal. Kemitraan yang pertama, oke. Kita jelasin ya. Yang pertama ada prinsip kemitraan atau ta'awun, yang dimana prinsip ini bisa dipegang, yang sering dipegang gitu oleh Bank Syariah. Di Bank Syariah itu dalam satu perusahaan dimana mengedepankan gitu ya untuk memberikan bantuan kepada setiap nasabahnya gitu. Nah itu yang dipegang prinsip oleh Bank Syariah gitu, yaitu kemitraan atau dalam bahasa Arabnya itu ada ta'awun gitu ya, ataupun artinya adalah saling tolong menolong gitu. Itu yang pertama gitu ya teman-teman ya. Oke, baik. Ada yang tahu nggak yang kedua itu prinsip apa? Yang kedua. Oke. Yang kedua itu ada yang namanya prinsip keadilan gitu ya. Prinsip keadilan yang dimana perusahaan dan nasabah itu saling ridho gitu ya, dan dilandasi sepakat gitu kan, sama-sama ridho, sepakat gitu ya dari perusahaan itu masing-masing dan nasabah itu masing-masing gitu ya. Jadi ada dua pihak yang memang saling ridho. Itu yang dinamakan prinsip keadilan ataupun saling ridho gitu ya teman-teman ya. Itu yang kedua. Oke, kita lanjut prinsip yang ketiga. Ada yang tahu nggak prinsip yang ketiga di Bank Syariah itu apa? Saya Pak. Oke, so kumaha di sana? Jadi yang ketiga itu ada prinsip kemanfaatan. Menurut yang dari sumber yang saya baca, Bank Syariah mengedepankan kemanfaatan atas segala usaha yang dijalankan oleh perusahaan dan sesuai dengan aturan syariah. Mungkin segitu Pak. Oke, satu doang ya, kurang lebih ya begitulah teman-teman prinsip Bank Syariah yang ketiga gitu ya, yaitu prinsip kemanfaatan, yang dimana Bank Syariah mengedepankan gitu ya kemanfaatan atas segala usahanya, baik dalam dijalankan oleh perusahaan itu sendiri dan sesuai dengan syariat-syariat Islam gitu ya, dimana perusahaan ini menggunakan syariat Islam. Itu teman-teman ya, itu yang ketiga. Oke, baik, kita lanjut ke prinsip yang terakhir, yaitu yang keempat. Ada yang tahu nggak yang keempat? Gitu. Nah, jadi gini teman-teman, yang keempat itu ada prinsip keuniversalan atau rahmatan lil alamin gitu kan. Bagi rahmat Tuhan itu bukan hanya untuk umat muslim saja gitu ya teman-teman. Jadi dari Bank Syariah itu prinsipnya juga mau non muslim mau muslim gitu boleh gitu ya, diperbolehkan asal sesuai dengan aturan-aturan yang dibawa oleh bank itu sendiri, yaitu menggunakan syariah Islam gitu teman-teman. Jadi sejauh ini untuk tentang prinsip-prinsip syariah itu ada 4. Tadi yang pertama yaitu ada prinsip kemitraan, yang kedua tadi oke, yang ketiga prinsip kemanfaatan, oke, yang keempat prinsip keuniversalan. Mungkin segitu sajalah ya buat hari ini. Semoga berharap prinsip-prinsip tadi kalian bisa pergunakan juga dalam kehidupan kalian ya, gitu ya teman-teman. Mungkin sekian saja untuk hari ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau perilaku yang kurang menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang, kenapa sekarang jarang ke tongkrongan? Jadi ya maaf nih sebelumnya kalau emang gua sekarang udah jarang ke tongkrongan ya. Soalnya gua ini lagi sibuk usaha Bang. Enggak. Emang lu sibuk usaha apa? Jadi kemarin tuh gua kurang lebih baru ngegarap usaha Bang. Gua mau bikin usaha soalnya. Emang lu usaha di bidang apa? Mending daripada gua jelasin, mending kita langsung aja ya lokasinya langsung. Oke. Berangkat. Oh ini Bang, ini Yo, jadi iya, apaan di sini? Gua di sini Bang dagang bola, dagang bola tenis Bang di sini. Oh, Yang ngajarin bola. serius? Enggak Bang, bercanda gua. Jadi Lah. gua tuh di sini sebagai ownernya Bang. Pemilik sewa lapangan tenis di Buah Batu Bandung. Terus gimana lu dapat modalnya? Jadi ini tuh Bang, sebenarnya tuh kalau perihal tanah tuh tanah dari orang tua gua Bang. Jadi kalau masalah modal, gua ini ngajuin Bang ke Bank Syariah. Dimana di sana tuh ada yang namanya prinsip kemitraan.
Jadi di prinsip kemitraan itu ada dua belah pihak, di mana yang satu sebagai pemberi modal dan yang satu sebagai pelaku usaha. Nah di sini gua berperan sebagai pelaku usahanya. Jadi pihak bank cuma memberikan sebatas modal. Masalah menjalankan usahanya itu tergantung gua dan terserah gua. Tetapi sebelum sejauh itu ada dulu yang namanya akad, di mana di akad itu ada ketentuan-ketentuannya perihal dari pembagian hasil dan ya yang terbilang ada juga pelaporan-pelaporannya lah perihal pemilik tanah dan lain-lain, nama dan lainnya lah. Gitu bang. Terus soal cuan-cuannya nih gimana tuh? Pengen tahu. Kalau masalah cuan mah ya berhubung ini di bisnis syariah, jadi yang namanya cuannya itu yang bisa dibilang sama-sama menguntungkan kepada pihak pemberi modal dan menguntungkan juga kepada pihak yang sebagai pelaku usahanya. Karena untuk jelasnya gue itu nggak bisa ngasih tahu bang, soalnya itu ada rahasia umum lah, rahasia umum. Rahasia perusahaan lah bang, nggak bisa gue sebutin. Yang terpenting itu masalah cuan itu sama-sama menguntungkan baik ke gua maupun ke pihak pemberi modalnya. Lija, mau kemana? Makan yuk. Mang, gak bisa, aku mau langsung kerja Kerja di mana? di bank syariah. Kenapa di bank syariah? Karena di bank syariah itu kan menerapkan prinsip syariah. Jadi aku tuh bekerja, tapi tetap menjalankan syariat Islam. Selain itu juga banyak manfaatnya bagi nasabah, karena perbankan syariah itu menerapkan prinsip kemanfaatan. Nah, manfaatnya itu kan banyak tuh bagi nasabah. Antara lain tuh kayak terhindar dari riba dan juga berdasarkan prinsip syariah kan. Jadi kamu tuh nanti terhindar gitu dari dosa riba. Habis itu keuntungannya itu diberikan berdasarkan sistem bagi hasil yang lebih adil dan transparan. Dan juga dana yang tersimpan itu tetap dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Dan juga nasabah itu di bank syariah itu disebutnya mitra bank, berbeda sama konvensional. Kalau misalnya konvensional itu hubungan antara nasabah dan bank itu lebih cenderung terjalin hubungan debitur dan kreditur. Dan juga tuh kalau misalnya dana yang dibangun nasabah itu, yang dana disimpan itu untuk kepentingan dan kemaslahatan umatnya. Jadi dengan kata lain tuh dia itu dananya diberikan dananya itu kan didapatkan dari umat dan akan diberikan lagi untuk kepentingan umatnya gitu. Gak merhatiin ya tadi di kelas, kan dosen udah jelasin. Iya, saya kurang paham. Oh ya udah, aku duluan mau berangkat kerja langsung. Oh iya, hati-hati. Ya, dah. Isra, tadi malam kamu kayaknya nelfon aku deh. Iya, kita kan mau ngomong mau buka usaha kuliner. Butuh modal sekitar 50 juta. Nah, kalau misalkan ke bank konvensional kan biasanya bunganya gede. Kan kita nggak tahu kalau usaha ke depan tuh bakal untung atau rugi. Nah, kalau misalkan rugi kan nanti kita tetap bayar bunga yang gede itu. Nah, bisa ada saran nggak sih kemana yang enak? Mending kalau kamu mau ya, mending ke bank syariah aja. Di sana nanti kamu ambil akad mudharabah. Kayak waktu dulu aku pernah tuh minjem ke bank syariah. Dari sana tuh menerapkan prinsip keadilan. Jadi insya Allah nggak ada yang dirugiin deh. Oh, yang tadi belajar tadi sama bapak? Iya. Oh, ya udah nanti antar aku sana. Boleh. Assalamualaikum, selamat siang. Ada yang bisa saya bantu? Begini Ibu, teman saya ingin buka usaha di bidang kuliner, tapi modal yang digunakan itu kurang. Saya merekomendasikan ke bank syariah. Apakah bisa nggak ya meminjamkan modal kepada teman saya? Sebelumnya Ibu butuh modal berapa? Jadi kan saya mau usaha kuliner dan setelah di total jumlah kekurangan biayanya itu 50 juta. Jadi saya minta saran ke teman saya, katanya di sini bisa ambil akad mudharabah dan karena menerapkan prinsip keadilan. Apakah betul? Iya betul Ibu. Selanjutnya Ibu tolong isi formulir ini. Ini bisa dibawa pulang. Ibu lengkapi yang ada di sini. Selanjutnya Ibu kemari lagi. Setelah itu nanti akan diproses. Di ACC atau tidaknya akan saya kabari melalui nomor telepon yang sudah tertera di sini. Ini saya akan
melengkapi dokumen, lalu kesini lagi untuk melihat proses di ACC atau tidaknya. Ya, Itu. Terima kasih. terima kasih kembali. Siap bang, aman. Ya. Siap. Puji Tuhan, cair juga nih. Aman. Ngapain di sini? Ayo kita ke kelas. Ih, aku tuh kayak bingung ini mau nabung. Kenapa sih? Kenapa? Iya, aku dapat saya tahu dari Papa Zeus. Oh iya. Terus rencananya uangnya mau dikemanain? Iya, aku tuh bingung mau nabung tapi gimana? Kira-kira kamu ada saran nggak gitu? Ada. Kemarin aku kebetulan baru nabung nggak tahu. Gimana? Ada di bank syariah. Gimana kalau kamu juga nabungnya sama? Ih, aku tuh non muslim. Ih, nggak apa-apa tahu. Ada ya sama Ilham. Sini di. Ada apa nih? Di, tahu nggak sih? Si Ilham ini baru cair cuan tahu. Ih, alhamdulillah banget. Iya. Tapi tadi aku saranin juga buat nabung di bank syariah. Ih, kamu nggak tahu lah ya? Ilham ini kan non muslim. Lah, emang kenapa? Bisa tahu? Kan bank syariah itu khusus untuk orang Islam doang. Kata siapa? Kamu tahu nggak sih prinsip bank syariah itu? Apa aja tuh? Antara salah satunya itu ada universal. Jadi bank syariah itu tidak membedakan antara suku, ras, dan agama. Jadi otomatis Ilham ini bisa nabung di bank syariah. Oh, baru tahu, dikirain cuma orang Islam doang yang boleh. Boleh lah, makanya aku saranin dia untuk nabung di bank syariah. Gimana Ilham, mau apa enggak? Aku sih mau aja. Ya udah, nanti kalau kamu mau, aku besok anterin deh ke bank syariah. Siap. Oke, yuk mending kita ke kelas dulu. Ayo.